Halo Sobat Bola, selamat datang di Bedah Taktik kita hari ini. Kita udah masuk ke fase yang paling bikin jantungan di turnamen ini. Dan laga babak 32 besar di Stadion Dallas ini, wah bener-bener pantang buat dilewatin. Kita bakal ngebedah abis-abisan pertarungan dua kutub kekuatan yang beda banget karakternya. Pantai Gading ngelawan Norwegia. Siapin catatan kalian, karena kita bakal masuk ke dalam datanya, bedah formasinya, sampai ngelihat sejarah yang bakal nentuin nasib kedua tim ini di atas lapangan. Coba bayangin skenario ini. Di satu sisi kita punya tim yang baru aja nulis sejarah baru buat negara mereka, main dengan kolektivitas dan semangat juang yang luar biasa tangguh. Terus di sisi lain, ada ancaman mematikan dari Eropa yang dimotori langsung sama salah satu predator kotak penalti paling ganas di dunia saat ini. Pertanyaan besarnya, pas peluit ditiup nanti, kira-kira mentalitas baja dari tim pencetak sejarah ini sanggup nggak ya ngerendam mesin gol yang lagi panas-panasnya? Oke, mari kita bedah ini. Angka 28. Ini jelas bukan angka sembarangan. 28 tahun, itulah waktu yang harus dilewatin sama para fans Norwegia cuma buat ngeliat timnas mereka balik lagi berlaga di panggung termegah sepak bola, Piala Dunia. Penantian panjang hampir 3 dekade ini pastinya ngasih beban ekspektasi yang berat, tapi sekaligus jadi motivasi gila-gilaan buat skuad asuhan Ståle Solbakken. Tapi tunggu dulu, Pantai Gading juga bawa modal yang gak kalah ngeri. Sepanjang fase grup yang super ketat kemarin, skuad berjuluk The Elephants ini cuma ngerasain posisi tertinggal selama 3 menit 29 detik. Bayangin, cuma 3,5 menit. Dan itu pun gara-gara mereka kebobolan gol telat pas kalah tipis 2-1 dari Jerman. Fakta ini benar-benar jadi bukti konkret betapa solidnya tembok pertahanan dan rapinya organisasi permainan yang diracik sama pelatih Emre Cefaly. Dan tahu nggak apa yang bikin tensi laga ini makin meledak? Hadiah utamanya. Siapapun yang menang di sini nggak cuma sekedar dapat tiket ke babak selanjutnya. Mereka udah ditungguin sama potensi duel super blockbuster di babak 16 besar. Di stadion yang sama, menantang sang juara dunia 5 kali, Brazil. Ya, dengan asumsi Brazil bisa ngelewatin Jepang ya. Jadi, taruhannya benar-benar udah ada di level maksimal. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Raksasa Norwegia yang mulai bangkit. Ancaman nyata dari benua Eropa. Nah, yang benar-benar menarik dari sini adalah gimana rekor legendaris dari masa lalu bisa aja pecah hari ini. Kita tahu striker Manchester City, Erling Haaland, lagi dalam mode buas banget. Udah nyetak 4 gol cuma dari 2 penampilan. Kalau dia berhasil nyetak brace atau 2 gol lagi di laga ini, dia bakal jadi orang pertama sejak legenda Hungaria, Sandor Kocic, di tahun 1954 yang sukses nyetak minimal 2 gol di masing-masing dari 3 laga pertamanya di Piala Dunia. Rekor ini udah bertahan 72 tahun loh. Tapi, coba deh kita perhatiin taktik gilanya Solbakken kemarin. Kenapa coba Haaland disimpan waktu lawan Prancis? Ini tuh perjudian taktik tingkat dewa. Karena tiket 30 besar udah aman di tangan, Solbakken nekat ngelakuin lebih dari 10 rotasi pemain, bikin Norwegia jadi tim keempat dalam sejarah yang berani ngelakuin ini di satu turnamen. Emang sih, efeknya mereka dibantai 4-1 lewat hat-trick Ousmane Dembele. Tapi hasilnya, skuad utama mereka kayak Haaland, Martin Odegaard, dan Alexander Sørloth sekarang lagi dalam kondisi 100% seger bugar buat laga krusial malam ini. Secara fisik emang bugar banget, tapi masalahnya ada di psikologis. Norwegia punya PR besar buat matahin kutukan masa lalu. Asal kalian tahu, ini tuh baru laga fase gugur ketiga mereka sepanjang sejarah ikut Piala Dunia. Dan tebak gimana hasil 2 laga sebelumnya? Selalu berujung tragis. Mereka kalah 2-1 dari Italia di tahun 1938, terus kalah lagi 1-0 lawan tim yang sama, Italia, di tahun 1998. Solbakken wajib banget mastiin mantal pemainnya nggak down duluan sama sejarah kelam ini. Lanjut ke bagian kedua, momentum bersejarah buat kubu Pantai Gading. Buat The Elephants, ini adalah momen bersejarah. Ini pertama kalinya mereka nembus fase gugur setelah 4 kali nyoba di Piala Dunia. Respon mereka habis kalah dari Jerman tuh juara banget. Langsung bangkit ngegas menang 2-0 lawan Curaçao. Yang bikin mereka bahaya adalah kebiasaan mereka ngegas dari awal. Mereka selalu berhasil nyetak gol pembuka di 3 laga grup kemarin. Catatan ini bahkan sukses nyamain rekor keren sesama tim Afrika, Nigeria, yang dicetak di edisi tahun 1994. Dan ini ngasih gambaran brilian banget soal senjata mematikan yang dipunya Pantai Gading. Di satu sisi sayap ada Nicolas Pepe dengan insting pembunuhnya. Gol dia di menit ke-6 lewat 4 detik itu jadi gol tercepat Pantai Gading di Piala Dunia. Belum lagi di usianya yang udah 31 tahun 27 hari, dia jadi pemain Afrika tertua kedua yang nyetak 2 brace di turnamen ini di bawah Roger Milla. Nah, di sisi satunya lagi ada motor serangan dari RB Leipzig, Yan Diomande. Diomande ini nggak cuma modal lari cepat,
Dia sukses ngelewatin lawan 10 kali lebih dan nyiptain 10 peluang lebih. Nyamain statistik langka miliknya Quinton Fortune di 2002 sama Roberto Donaldoni di 1990. Kalau dua sayap ini udah jalan, kelar deh. Masuk ke bagian ketiga. Gimana rekor pertemuan antar benua? Afrika lawan Eropa? Disinilah data bicara cukup keras. Walaupun Pantai Gading dan Norwegia belum pernah ketemu sama sekali sebelumnya, kita bisa baca pola besarnya dari sini. Pantai Gading kelihatannya lumayan keteteran kalau ngadepin tim dengan taktik rapi khas Eropa. Buktinya, mereka cuma bisa menang sekali dari 5 laga terakhir lawan tim benua biru. Berbanding terbalik banget sama Norwegia. Kalau ngelawan tim dari Afrika, rekor mereka itu dominan parah. Dari 19 pertemuan di semua kompetisi, tebak mereka kalah berapa kali? Cuma 2 kali. Secara psikologis, ini jelas jadi suntikan pedakan buat tim Eropa. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, gimana prediksi superkomputer Opta. Berdasarkan hasil dari 25.000 simulasi pra-pertandingan, angkanya lumayan jomplang nih. Superkomputer ini benar-benar jagoin Norwegia buat ngebungkus kemenangan murni di 90 menit waktu normal dengan probabilitas 56,1%. Di sisi lain, peluang menang buat Pantai Gading di waktu normal cuma dapat 21,6% dan peluang laga berakhir imbang terus lanjut ke babak tambahan waktu itu ada di angka 22,3%. Jadi, poin krusialnya ada di angka 68,1% ini. Persentase ini ngewakilin total peluang mutlak Norwegia buat lolos ke babak 16 besar. Entah itu lewat waktu normal, perpanjangan waktu, sampai ke adu penalti sekalipun. Kalau beneran kejadian, mereka bakal resmi nyamain rekor pencapaian terbaik mereka di Piala Dunia. Tapi ingat, ini masih nyisain ruang sekitar 31,9% buat Pantai Gading untuk bikin kejutan dan lanjutin mimpi mereka. Inilah seninya sepak bola sobat bola. Data dan superkomputer boleh aja ngeluarin prediksi di atas kertas, tapi tetap aja keringat 11 lawan 11 di lapangan hijau yang bakal nentuin hasil akhirnya. Bakal kayak gimana nanti? Apa rotasi pinternya Solbakken plus ketajaman Haaland bakal ngerubuhin tembok kokoh The Elephants? Atau jangan-jangan transisi kilat dari Diomande dan Pepe malah bikin lini belakang Norwegia kocar kacir dan bawa Afrika nyatak sejarah baru? Kita tunggu aja kejutannya pas peluit panjang bunyi di Stadion Dallas. Sampai jumpa dan terima kasih udah mampir di Bedah Taktik hari ini.